Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Maria Ulfa dalam mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada Kitab Al-Quran. Sebelum kita memulai pembelajaran, hendaklah kita bersama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Indikator pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab Al-Quran. Yang kedua, menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang keempat, yaitu menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik secara kritis dan kreatif mampu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku iman kepada kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah beriman kepada kitab Al-Quran. Yang kelima, memaparkan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keenam, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci Allah lainnya. Yang ketujuh, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dan Al-Quran dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasehati. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih lanjut, perhatikanlah dan simaklah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah dan canggih hadir. Namun penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Ya, tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan heran ketika mendapati penelitiannya telah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, fenomena apa sajakah yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran? Ini dia ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Fenomena bertemunya dua lautan. Ada pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania, namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Jacques Yves Cousteau merupakan seorang oceanographer yang berkebangsaan Prancis menemukan pertemuan dua lautan tersebut. Menurut oceanographer itu, fenomena ini seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun memaparkan kepada Cousteau bahwa fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20.
Fenomena ini pun juga ada dalam surah lain, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi Rusia yaitu Anatoly Zbagovic dan Yuri Bogdanov, dan ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat Rona Klein. Mereka menemukannya ketika meneliti mengenai kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Fenomena ini mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai abu vulkanik, seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius. Tentu ini suhu yang sangat panas, tapi tahukah kamu bahwa suhu ini tidak cukup untuk memanaskan semua air yang ada di atasnya? Begitu juga dengan semua air yang berada di atasnya, tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Kejadian ini sebenarnya telah tertulis dalam Al-Quran, demi Bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 1 hingga 6. Penciptaan berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan asal Inggris bernama Paul Dirac mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan tersebut dinamai dengan parit. Penemuan ini menyebutkan bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta ini, bahkan sampai partikel terkecil, juga memiliki pasangan. Berkat penemuan ini pada tahun 1933, ia mendapat Nobel di bidang fisika. Penciptaan sesuatu secara berpasang-pasangan telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Kandungan ayat ini mengungkapkan bahwa yang berpasang-pasangan bukanlah manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk. Hewan ada yang jantan dan ada yang betina. Bahkan sampai tumbuhan pun ada pasangannya, ada jantan dan betina layaknya hewan. Hal itu telah diungkapkan oleh ilmuwan botani modern. Terkait tumbuhan yang berpasang-pasangan juga sudah tertuang dalam Al-Quran sejak diturunkannya Al-Quran 14 abad lalu. Dan Dia menurunkan dari langit air, maka kami keluarkan dengannya berpasang-pasangan dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, warna dan juga rasa. Quran Surah Toha ayat 53. Jenis kelamin bayi. Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmuwan genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin bayi itu ditentukan oleh sperma pria. Dalam sperma tersebut terdapat 2 kromosom, yaitu kromosom X yang isinya berupa sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y yang isinya sifat-sifat kelaki-lakian. Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X saja. Jadi jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan tersebut, orang-orang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait jenis kelamin bayi sudah dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian tersebut dilakukan. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis mumi Fir'aun atau Ramses II yang amat terkenal. Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bosaili berhasil mengungkap bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Maka hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Dasar laut.
Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya. Bahkan dengan kedalaman 1 km atau lebih, dipastikan bahwa cahaya tidak ada yang bisa tembus ke dalam. Hal ini diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern yang bisa menyelam ke dalam paling jauh di dalam samudra. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai sedikit pun. Quran Surah An-Nur ayat 40. Sahabat beriman, adanya beberapa penelitian yang ternyata sebelumnya telah tertulis dalam Al-Quran membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci yang isinya adalah wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah dan canggih hadir. Namun penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Ya, tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan heran ketika mendapati penelitiannya telah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, fenomena apa sajakah yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran? Ini dia ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Fenomena bertemunya dua lautan. Ada pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania. Namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Jacques Yves Cousteau merupakan seorang oceanographer yang berkebangsaan Prancis menemukan pertemuan dua lautan tersebut. Menurut oceanographer itu, fenomena ini seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun memaparkan kepada Cousteau bahwa fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Fenomena ini pun juga ada dalam surah lain. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi Rusia yaitu Anatoly Zbagovic dan Yuri Bogdanov dan ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat Rona Klein. Mereka menemukannya ketika meneliti mengenai kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Fenomena ini mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai abu vulkanik, seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius. Tentu ini suhu yang sangat panas, tapi tahukah kamu bahwa suhu ini tidak cukup untuk memanaskan semua air yang ada di atasnya? Begitu juga dengan semua air yang berada di atasnya, tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Kejadian ini sebenarnya telah tertulis dalam Al-Quran, demi Bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 1 hingga 6. Penciptaan berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan asal Inggris bernama Paul Dirac mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan tersebut dinamai dengan parit. Penemuan ini menyebutkan bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta ini, bahkan sampai partikel terkecil, juga memiliki pasangan. Berkat penemuan ini pada tahun 1933, ia mendapat Nobel di bidang fisika. Penciptaan sesuatu secara berpasang-pasangan telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Quran Surah Az-Zariyat ayat 49.
Kandungan ayat ini mengungkapkan bahwa yang berpasang-pasangan bukanlah manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk. Hewan ada yang jantan dan ada yang betina. Bahkan sampai tumbuhan pun ada pasangannya, ada jantan dan betina layaknya hewan. Hal itu telah diungkapkan oleh ilmuwan botani modern. Terkait tumbuhan yang berpasang-pasangan juga sudah tertuang dalam Al-Quran sejak diturunkannya Al-Quran 14 abad lalu. Dan dia menurunkan dari langit air. Maka kami keluarkan dengannya berpasang-pasangan dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, warna dan juga rasa. Quran Surah Toha ayat 53. Jenis kelamin bayi. Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmuwan genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin bayi itu ditentukan oleh sperma pria. Dalam sperma tersebut terdapat 2 kromosom, yaitu kromosom X yang isinya berupa sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y yang isinya sifat-sifat kelaki-lakian. Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X saja. Jadi jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan tersebut, orang-orang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait jenis kelamin bayi sudah dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian tersebut dilakukan. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis mumi Fir'aun atau Ramses II yang amat terkenal. Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bosaili berhasil mengungkap bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Maka hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Dasar laut. Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya. Bahkan dengan kedalaman 1 km atau lebih, dipastikan bahwa cahaya tidak ada yang bisa tembus ke dalam. Hal ini diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern yang bisa menyelam ke dalam paling jauh di dalam samudra. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk boleh Allah, tiadalah dia mempunyai sedikit pun. Quran Surah An-Nur ayat 40. Sahabat beriman, adanya beberapa penelitian yang ternyata sebelumnya telah tertulis dalam Al-Quran membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci yang isinya adalah wahyu. Semoga dari menonton video tersebut memotivasi Ananda semua untuk selalu mau mempelajari Al-Quran dan menjadikan sebagai pedoman hidup. Silahkan Ananda semua ambil beberapa hikmah dari menonton video tersebut. Mengimani Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Disampaikan kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan maksud atau tujuannya tentang keberadaan alam semesta ini, termasuk manusia. Kenapa, untuk apa, bagaimana cara, dan kemana hidup itu akan berakhir, serta keberadaan makhluk yang lain. Tanpa memahami Al-Quran, kemauannya tidak mungkin diketahui oleh manusia. Turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran pertama kali hanya 5 ayat. Quran Surat Al-Alaq
ayat 1-5. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, Mekah, tanggal 17 Ramadan, diturunkan secara bertahap lebih kurang 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sementara ayat terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3, di saat Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, tahun 10 Hijriah atau 623 Masehi. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Dan ada yang berpendapat lain berjumlah 6.000 ayat, ada pula yang berpendapat 6.616 atau 6.666 ayat yang terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Untuk memastikan jumlahnya, silakan Ananda hitung sendiri ya di Al-Qur'annya. Nama atau sebutan lain dari Al-Qur'an yaitu Al-Huda yang memiliki arti petunjuk, Al-Furqan memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah, As-Sifa memiliki arti obat, Az-Zikri memiliki arti pemberi peringatan, Al-Kitab memiliki arti sesuatu yang ditulis, Al-Hikmah memiliki arti kebijaksanaan, Al-Bayan memiliki arti penerangan, An-Nur memiliki arti cahaya, Al-Kalam memiliki arti ucapan atau firman, Al-Busra memiliki arti kabar gembira. Nama lain atau sebutan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Tujuan pokok Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sejarah turunnya Al-Quran, ada 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, wahyu dan yang berkaitan dengannya, antara lain kitab-kitab suci, malaikat, dan para nabi, serta hari akhir. Yang kedua, syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dirinya dan alam sekitar, yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Yang ketiga, akhlak, mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat, agar hidup manusia serasi, harmonis, damai, dan sejahtera, yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, memegang teguh amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta bertanggung jawab. Kedudukan Al-Quran adalah 1. Sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru manusia. Sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Dan yang keempat, sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelum kitab suci lainnya. Isi kandungan Al-Quran yaitu berisi akidah atau keimanan, ibadah, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, akhlak, tingkah laku, muamalah, hubungan sosial manusia dengan manusia lainnya, syariah, hukum atau aturan agama, tarikh, kisah-kisah umat terdahulu, zakir, peringatan,
Kemudian dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Hikmah dari mempelajari dan membaca Al-Quran. Yang pertama, membacanya dapat ketenangan hati. Yang kedua, diselamatkan saat hari penghisaban akhirat. Yang ketiga, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjadi obat terbaik saat sakit. 5. Rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menguasai ilmu dan wawasan yang luas. 7. Mendapatkan banyak kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. 8. Menjadikan kemuliaan bagi orang tua kelak di surga. 9. Menjadikan manusia yang berkualitas. Dan masih banyak manfaat lainnya yang bisa kita cari sendiri di buku maupun media lainnya ya Ananda. Ciri-ciri seseorang beriman kepada kitab Allah terlihat dari sikapnya, yaitu mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakannya dalam Al-Quran. Yang ketiga, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Yang keempat, bersikap toleransi dan peduli terhadap orang lain, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Saling menasihati sesama untuk kebenaran, sebagaimana anjuran dalam Al-Quran, Surah Al-As ayat 3. Senang mendengar lantunan ayat Al-Quran. Baiklah Ananda, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah wajib hukumnya. Kemudian, mempelajari Al-Quran serta mengamalkan menjadi sebuah kewajiban setiap muslim untuk menjadi pedoman dalam hidupnya agar bisa berperilaku sesuai tuntunan dari Allah dan Rasul sehingga mendapatkan ridhonya Allah dan mendapat syafaat di akhirat nanti dari Al-Quran yang dipelajari. Membaca Al-Quran dapat menenteramkan hati, membimbing ke jalan hidup yang benar, jauh dari godaan setan, sehingga menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Beriman kepada kitab-kitab Allah terlihat dalam sikap tingkah laku seseorang dalam menjalankan hidupnya. Itulah materi kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya sehingga kita semua jadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mempelajari materi ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepadanya dengan menuntut ilmu. Mari Ananda kita bersyukur dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jangan berhenti belajar Al-Quran ya.